Salam otomotif, brother-brother semua. Di sini kita akan kembali berbagi ilmu tentang servis sepeda motor. Nah, kebetulan ini yang akan kita perbaiki adalah tentang bagaimana cara pengecekan jalur kabel klakson untuk semua tipe motor Honda Beat injeksi ya, atau Vario injeksi, atau juga tipenya motor karburator itu sama. Nah, kebetulan yang lagi kita garap ini adalah motornya Honda Beat injeksi. Ini untuk semua tipe motor Honda Beat injeksi dan yang lainnya. Oke, sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langsung aja brother-brother semua. Nah, di sini kita akan coba jelaskan dulu untuk jalur warna kabel di tempat klakson nanti sebelum kita ke pengecekannya ya. Nah, ini ada dua jalur warna kabel. Yang pertama adalah kabel warna hijau muda. Nah, untuk kabel warna hijau muda ini adalah sebagai arusnya plus aki keluaran dari tombol klakson ketika kita tekan di bagian tombol klaksonnya. Jadi pastikan para brother semua ketika di bagian tombol klaksonnya itu ditekan, maka untuk arus plus akinya harus masuk ke tempat bagian soket ini nih. Ini posisinya di bagian paling atas. Sebetulnya untuk bolak-balik ini nggak masalah ya, mau dipasang di bawah atau di atas nggak masalah kalau ini penempatan yang ini. Nah, kemudian untuk arus plus akinya itu yang mana? Nah, kita coba pindah ke bagian tombol klakson. Nah, di sini ada dua jalur warna kabel. Yang pertama kabel warna hijau muda ya, yang ini yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian yang satunya ini adalah kabel warna hitam garis merah. Nah, untuk kabel warna hitam garis merah ini itu pastikan para brother semua ketika kunci kontak di-on-kan itu harus ada arusnya sampai di soket ini. Jadi saat kita coba tekan di bagian tombol klakson ini, maka untuk arus plus akinya itu akan keluar melalui kabel warna hijau muda yang ini. Nah, itu akan langsung masuk ke bagian tempat soket klakson yang ini. Oke, paham ya seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, kalau misalkan di kabel warna hitam garis merah yang ini itu tidak ada arus, nah maka kita harus cek di bagian tempat sikring. Berarti kita harus ke bagian box sikringnya. Nah, ini mohon maaf untuk box sikringnya ini tidak bisa kita lepas ya. Nah, itu bisa dilihat ada kabel warna hitam garis merah. Silahkan dicek yang ini ya. Nah, di bawahnya. Jadi posisinya kita pastikan barangkali di bagian sikring ini putus ya. Nah, oke, silahkan dicek barangkali putus yang menyebabkan klakson itu mati. Nah, kemudian ketika para brother semua itu di bagian sikringnya itu sudah dicek ya dan tidak putus, nah maka bisa kita ambil dengan cara yang lain. Bisa kita ambil dari jalur sebelum switch rem. Nah, ini untuk jalur sebelum switch rem kan di sini ada dua kabel nih, baik itu yang kanan atau yang kiri ya. Nah, ini untuk di bagian switch rem itu ada kabel warna hitam dan kabel warna hijau garis kuning. Nah, kita yang ambilnya dari sini. Jadi kita kasih tambahan kabel, kita sampaikan atau kita gabungkan ke sini nih, ke kabel warna hitam garis merah. Paham ya? Mau dari bagian kabel warna hitam ini bisa nih ya, atau dari jalurnya switch rem yang arah kanan nih juga bisa nih. Oke, paham ya seperti itu. Intinya arus plus aki setelah kontak di-on-kan. Nah, kemudian ketika kita coba kasih tambahan kabel dari kabel warna hitam ini masuk ke bagian soket ini. Nah, ini diusahakan ya, kalau misalkan mau dipotong silahkan. Itu secara simpelnya ya. Kalau misalkan mau dipotong silahkan ya. Kalau misalkan tidak juga nggak masalah. Tapi saya sarankan untuk jalur yang ini, nah yang kabel warna merah garis hitam ini itu benar-benar harus ada plus akinya setelah kontak di-on-kan. Jadi caranya ada beberapa cara. Bisa ngambil dari switch rem kanan atau kiri ya. Bisa juga dari pressure sen bisa ya, sebelum pressure sen seperti itu. Nah, misalkan kalau pressure sen kan di sini nih. Nah, ini ada kabel warna hitam ya. Intinya dari kabel warna hitam juga bisa. Oke, paham ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan untuk kabel yang satunya yang ada di bagian klakson ini. Nah, di sini ada kabel warna biru garis hijau ya. Nah, untuk kabel warna biru garis hijau ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground.
Nah ini pastikan brother-brother semua itu terpasang ke bodi atau rangka motor, karena setiap komponen tanpa ada yang namanya massa itu tidak akan berfungsi ya. Termasuk klakson, lampu utama, senja, terus juga lampu sen ya. Nah tanpa ada yang namanya massa itu tidak akan bisa berfungsi. Nah kalau misalkan para brother semua di bagian massa ini tidak ada arusnya ya. Nah jadi sekali lagi di bagian jalur massa ini tidak ada arusnya. Nah kalau misalkan ketika para brother semua untuk jalur yang warna hijau muda ini sudah benar, ketika kunci kontak di on kan, terus tombol klakson ditekan dan arus plus akinya sampai di sini. Nah kemudian di bagian klaksonnya itu tidak bisa hidup. Nah ada kemungkinan di kabel yang ini tuh putus ya. Nah caranya gimana? Nah kita bisa kasih tambahan kabel. Kita coba kasih tambahan kabel ke bodi saja ke sini. Diusahakan terhindar dari cat atau bodi rangka motor, maksudnya dari cat rangka motor ya. Nah jadi kita kasih tambahan kabel dari sini misalkan, atau dari yang bagian ini, kita langsung sambungkan masuk ke sini ya. Jadi langsung masuk ke sini. Untuk jalur masanya itu standby langsung ya. Jadi yang diputus itu adalah dari jalurnya plus aki saja. Oke paham ya seperti itu. Nah sekarang kita akan coba cek untuk jalur kabelnya. Oke, kita akan mulai ceknya di bagian bawah ya. Jadi kita akan coba berurutan. Kita pastikan untuk kabel warna merah garis hitam itu ada ya di bagian atas. Tapi kita akan coba cek dulu di bagian sikringnya. Coba tahan. Nah ini kita memerlukan bantuan. Oke, kita gunakan tes DC atau lampu riting sama saja. Pertama kita coba yang satu ini ditempelkan ke bagian massa ya, atau min aki. Nah kemudian yang satunya kita coba ke kabel warna merah. Nah yang ini merah garis hitam, karena kabel warna merah garis hitam ini jalurnya dari sini ya. Silahkan cek kalau misalkan tidak ada arusnya mengikuti kontak. Maka permasalahan adalah di bagian sikring itu ada yang putus ya. Oke, kita akan coba kunci kontak on. Nah ini kontak di on kan. Nah ini mati karena kontak dimatikan. Nah ini on, ini hidup. Kontak mati, ini harus mati ya. Nah seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini berarti jalurnya itu aman, sikring tidak putus ya. Nah kemudian kita pindah ke bagian ini, soket yang ada di tempat klaksonnya nih. Nah di sini coba dipegang mas. Lepaskan. Oke. Oke. Nah ini kita akan coba cek ya. Nah ini untuk yang satu kita tempelkan ke kabel warna ini, warna merah garis hitam. Kemudian di bagian yang ini kita coba ke bodi saja nggak masalah ya. Misalkan ke bagian ini nih, ke handle rem ya nggak masalah, sama saja. Coba. Nah, ini kita tempelkan yang satu di sini. Kemudian yang satunya kita coba ke kabel warna merah garis hitam. Nah, oke ini belum dikontak ya. Ketika kontak di on kan, maka di bagian tes DC ini itu harus hidup ya. Oke kita coba. Nah jadi harus seperti itu. Nah ini kita matikan, coba hidupkan kembali. Nah berarti untuk jalur plus aki setelah kontak di on kan itu aman dan gak ada masalah. Nah kemudian kita akan coba pasangkan di bagian tombol klaksonnya. Nah kalau misalkan tidak ada arus keluar dari bagian tombol klaksonnya, maka permasalahan adalah di bagian ini tombol klaksonnya harus diganti. Kalau misalkan kotor ya perlu kita di amplas ya seperti itu. Oke kita akan coba pasangkan. Nah, oke kita coba di kabel warna hijau muda ya, yang ini. Nah, oke posisi kontak kita on kan. Nah, oke posisi kontak di on kan. Nah ini tidak hidup, kita pastikan yang ini hidup ya. Nah ini tidak hidup. Nah saat kita coba tekan di bagian tombol klaksonnya, maka dipastikan untuk
tes pendesnya ini itu harus hidup ya. Kalau misalkan tidak hidup berarti permasalahan di bagian tombol klakson. Oke, kita coba tekan di bagian tombol klaksonnya nih. Nah, paham ya, seperti itu. Berarti untuk tombol klakson aman dan gak ada masalah. Nah, untuk arus keluaran yang warna hijau muda ini itu pastikan harus sampai ke tempat klakson. Oke, jadi untuk arusnya itu aman. Kita akan coba ke tempat klakson dari sini. Nah, di bagian ini kita coba tancapkan saja sini. Kemudian kita coba kunci kontak di on kan ya. Di on kan kembali. Oh, ini sudah on. Nah, kita coba tekan di bagian tombol klakson. Nah. Oke, coba lihat ke sini Mas, ke tempat tombol klaksonnya Mas. Coba. Kurang belakang Mas biar kelihatan lampu tes pendesnya ini. Nah, coba. Nah, gini kita coba tekan nih. Nah, kayak lampu LED-nya lampu tes pendesnya, nah ini bisa hidup. Ketika kita coba matikan di bagian kontaknya, nah ini mati total ya. Oke, paham ya, seperti itu. Nah, kemudian para brother semua, berarti untuk jalur yang satunya sudah kita cek. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk jalur yang ini. Nah, apakah ini masih berfungsi atau tidak ya. Nah, berarti kita coba ceknya seperti ini. Ini harus nempel ke bodi atau rangka motor ya. Karena untuk jalur kabel warna hijau garis biru ya, yang ini adalah sebagai jalurnya massa. Oke, kita akan coba cek. Nah, ini adalah jalurnya massa ya. Nah, kita tempel ke sini sajalah ya. Oke. Nah, kemudian yang satunya kita coba ke kontak, nggak apa-apa ya. Kita coba ke kontak langsung. Nah, ini ada kabel warna merah. Oke. Nah, ini langsung ya. Berarti untuk jalur ini sebagai massa itu aman, yang nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan saat kita coba cek seperti ini, nah berarti untuk yang namanya ya maksudnya ketika kita coba cek seperti ini, nah ya itu aman. Nah, kalau misalkan ketika kita coba cek seperti ini di bagian lampu ini tidak hidup, berarti permasalahan di jalur massanya. Ya, ini tanpa kontak di on kan, karena untuk arus kabel warna merah ini di kontak itu arus plus aki ya. Oke. Nah, kalau misalkan mau ke yang min ke sini nih, maksudnya ke yang keluaran kontak bisa ke kabel warna merah garis hitam. Nah, ini kita coba kontak on. Nah, tuh paham ya, seperti itu. Jadi untuk cara pengecekan di bagian jalur kabel klakson seperti itu. Nah, kemudian para brother semua, ketika kita sudah cek misalkan di bagian jalur kabel klaksonnya itu tidak ada masalah ya, ini aman-aman saja. Kemudian klaksonnya ini tidak hidup, berarti masalah di bagian klakson. Tapi kita coba bisa setel juga di bagian tempat klaksonnya ya. Dan di sini. Nah, ini ada baut kecil di bagian klakson, itu bisa kita setel ya untuk meninggikan atau merendahkan di bagian klaksonnya. Bunyi suara klakson. Nah, itu kelihatan ya, gunakan obeng plus. Nah, kalau misalkan brother-brother semua mau ceknya di bagian ini aja Bang, misalkan nih. Ribet ya, misalkan nih. Kita mau dari sini aja langsung. Nah, oke, ini juga bisa. Oke. Kita coba ke sini satu ya. Nah, kemudian yang satunya ke sini nih. Nah, oke, kontak on. Nah, ini tidak hidup karena di bagian tombol klakson untuk arus plus akinya belum masuk ke sini. Oke, kita coba tekan nih tombol klakson. Nah, ini lebih simpel ya, lebih akurat. Oke, paham ya brother-brother semua. Jadi seperti itu cara pengecekan di bagian jalur kabel klakson untuk semua tipe motor Honda Beat injeksi, Vario injeksi ya, atau juga tipenya motor karbu seperti Supra, Grand, Jupiter Jet. Nah, kebetulan ini yang lagi kita garap adalah di tipenya motor Honda Beat injeksi. Oke, ketika ada pertanyaan silahkan brother semua tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan coba jawab ya.
Dan jangan lupa mohon bantu subscribe-nya channel ini, semoga bisa semakin berkembang ilmunya dan semakin bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak, selamat malam dan salam otomotif.